Halo Sobat Bawaslu, sore ini sambil menunggu waktu berbuka, kita akan mengenal lebih dekat Rumah Pengawasan Demokrasi di Bawaslu Provinsi Banten. Di balik setiap proses pengawasan pemilu, ada struktur, sistem, dan sumber daya manusia yang bekerja menjaga integritas demokrasi. Hari ini, kita akan melihat langsung bagaimana spirit kelembagaan itu dijaga dan dirawat. Kali ini akan menemani kita adalah PLT Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Arief Budiman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Pak Kasek. Sore. Kali ini kita akan mengajak sahabat Bawaslu untuk mengenal lebih dekat bagaimana sistem kerja di Bawaslu Provinsi Banten. Bisa dijelaskan Pak bagaimana struktur kelembagaan di Bawaslu Provinsi Banten? Iya, kalau Bawaslu Provinsi Banten ini sama ya dengan struktur kelembagaan di provinsi yang lain. Kita ada dua kompartemen. Satu itu ruang yang diisi oleh elected official, yaitu orang-orang yang duduk di situ melalui pemilihan oleh kepanitiaan yang dengan jumlah tertentu ya. Yang kedua itu adalah kompartemen yang diisi oleh mereka-mereka yang ditunjuk atau appointed official. Gampangannya, yang elected official ini adalah komisioner, kita punya 7, satu kedua, 6 merangkap anggota, sekaligus menjadi koordinator divisi. Sementara yang appointed official itu adalah sekretariat, mulai dari kepala sekretariat, kepala bagian, sampai pelaksana di tingkat lapangan. Gitu, Aulia. Apa peran sekretariat dalam proses pengawasan, Pak? Ya, prinsipnya kita ini kan ada untuk komisioner ya. Kita ini kan supporting unit ya. Seperti yang sering kali saya sampaikan di beberapa kesempatan itu, memang ada analoginya begini ya. Ada 3 pilihan buat kita itu. Yang pertama itu dia bisa seperti ada 2 rumah yang sama sekali terpisah. Satu rumah komisioner, rumah elected official. Yang kedua itu adalah rumah para pejabat yang ditunjuk atau appointed official. Masing-masing punya rumahnya sendiri-sendiri. Pintunya terpisah, ruang tamunya terpisah. Secara umum terpisah semuanya, 2 rumah yang terpisah. Ini pernah kita alami. Ini yang dikenal orang sebagai dikotomi politik administrasi. Yang kedua, kita ada macam yang juga baru. Ini adalah semacam kayak satu rumah, satu kompartemen. Satu rumah diisi oleh elected official sekaligus appointed official. Komisioner dan sekretariat satu rumah itu tanpa sekat sama sekali. Blong satu rumah itu tanpa sekat sama sekali. Kemudian yang ketiga, ini ada analoginya satu rumah, 2 kompartemen. Dan saya kira yang kita lakukan, yang kita pilih saat ini adalah yang ketiga ini. Satu rumah, 2 kompartemen. Maksudnya bagaimana? Kita satu rumah, di situ ada elected official, ada appointed official, ruang tamunya sama-sama, ruang keluarganya sama-sama, dapurnya sama-sama, yang memisahkan hanya kamarnya saja. Kamar tidur saja. Ada kamar komisioner, elected official, ada kamar sekretariatan atau appointed official. Prinsipnya, kita ini sekretariat itu adalah supporting unit dari para pejabat politik ini dari komisioner. Nah, karena itu kita harus bersikap secara proporsional supaya tidak melampaui kewenangan dan tidak melanggar alasan keberadaan kita ada. Gitu ya. Berbicara soal SDM Pak Kasek, berapa jumlah SDM di Bawaslu Provinsi Banten yang mendukung kerja pengawasan? Kalau total ya, keseluruhan kita punya sekitar 65 sampai 68 orang. Ada komisioner 7 orang, kemudian juga ada sekretariat sekitar 50 sekian orang. Kemudian juga ada tenaga pendukung, ada security, ada OB, dan ada driver ya. Total sekitar 65 sampai 68 orang lah. Oke, bagaimana Bawaslu Provinsi Banten ini memastikan bahwa SDM ini profesional dan berintegritas?
Ya, kita ingin masing-masing ini ya, masing-masing bidangnya itu menguasai tugas pokok dan fungsinya. Nah, salah satu yang kita lakukan itu adalah melakukan pelatihan tentu saja ya. Kita sudah melakukan pelatihan untuk tenaga pendukung, ke cleaning service sudah, kemudian juga untuk security juga akan kita lakukan. Kita ingin ada sertifikasi Gada Pratama. Seluruh security termasuk di Bawaslu Provinsi Banten ini kita akan ikutkan pelatihan Gada Pratama. Nah, untuk yang lain-lain, misalnya analis atau penata kelola BUMN, juga kita akan berikan pelatihan itu. Kemudian juga analis pengawas pemilu juga demikian. Kemudian juga bendahara kita arahkan untuk tersertifikasi, dan seterusnya. Semuanya kita arahkan untuk supaya mereka mengikuti pelatihan kompetensi sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Gitu. Oke, Pak Kasek, fasilitas apa saja di Bawaslu Provinsi Banten yang mendukung kerja pengawasan? Ya, kita punya fasilitas standar ya. Yang paling penting itu antara lain adalah kita punya ruang untuk menerima laporan. Itu kan harus ya, itu kan core bisnisnya kita ya. Masa aja Bawaslu nggak punya ruang penerimaan laporan kayak gimana gitu ya. Nah, karena itu ruangan pertama itu adalah ruang penerimaan laporan. Selain itu juga kita punya ruang sidang, ada juga ruang rapat, kemudian juga ada ruang PBID, podcast juga kita ada, kemudian juga ada ruang untuk kerja sekretariat, ruang komisioner sudah full semuanya, artinya tersedia semuanya, dan perangkat-perangkat pendukung juga insya Allah bisa kita lengkapi dengan kualitas yang baik. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan yang kita miliki ini kita bisa memberikan layanan yang terbaik lah untuk stakeholder kita ya. Oke, baik. Bagaimana kemudian fasilitas ini menunjang transparansi dan pelayanan publik? Ya, kita berikan akses kepada masyarakat luas. Mereka bisa datang ke sini kapan saja, sepanjang apa namanya tidak di luar jam kerja ya. Di sini ada petugas yang juga melayani, ada petugas menerima laporan. Dari depan juga ada resepsionis yang menerima tamu, kemudian juga ada petugas keamanan, kemudian juga ada petugas penerima laporan kita yang sudah berpengalaman, dia punya kompetensi substansi juga yang sangat baik. Kemudian juga kita menyediakan juga layanan untuk disabilitas. Jadi mereka yang memiliki keterbatasan beraktivitas itu bisa kita fasilitasi dengan sarana-prasarana yang memungkinkan lah untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman yang penyandang disabilitas ini. Oke, baik. Berarti memang fasilitas di Bawaslu Provinsi Banten ini memang sudah ramah disabilitas ya, Pak, dan Insya Allah, bisa diakses secara publik gitu ya. insya Allah. Silakan aja datang di sini. Atau ada teman-teman misalnya dari mana, mau di sini, mau mahasiswa, mau partai politik, mau anggota legislatif atau menteri eksekutif, silakan datang sini dan buktikan kalau Bawaslu Provinsi Banten, insya Allah sarana prasarana sudah lengkap. Pak Kasek, apa makna penguatan spirit kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi Banten? Nah, ini yang jadi PR juga buat kita ya. Kalau bicara soal spirit kelembagaan, kita punya dua PR. Satu terkait dengan struktur kelembagaan kita, yang kedua terkait dengan penguatan kultur kelembagaan kita. Nah, kalau struktur, saya kira dari tingkat pusat sudah punya inisiatif untuk melakukan pengembangan organisasi. Kita tunggu saja bagaimana nanti hasilnya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kultur organisasi. Nah, saya kira penting ini menjadi PR juga, menjadi concern kita sama-sama, khususnya di Bawaslu Provinsi Banten. Kita ingin membangun budaya kerja yang baik lah. Budaya kerja yang paling tidak membuat orang nyaman, membuat pengguna layanan juga merasa terbantu, terfasilitasi, mereka datang di sini merasa terlayani. Kemudian juga ya tentu saja namanya kalau layanan itu kan perlu keramahan, kemudian tidak hanya ramah, ramah tapi kalau nggak kompeten juga percuma kan? Ya ramah, ya kompeten, dan juga punya standar kinerja tertentu ya, standar kualitas tertentu yang itu bisa diukur
semua orang bisa menilai secara objektif terkait dengan hal itu. Nah, saya kira spirit kelembagaan itu yang ingin kita bangun. Satu, dari aspek strukturnya juga, kemudian lebih spesifik lagi dari aspek budaya kerja organisasi. Itu PR kita. Terakhir Pak Kasek, apa pesan untuk masyarakat menjelang pemilu 2029? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya PR. Salah satu itu adalah PR terkait dengan struktur kelembagaan kita ya. Sampai sekarang kita merasa belum ideal. Nah, karena struktur kelembagaan kita ini belum ideal, kita ingin sedapat mungkin, seluas mungkin masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu nanti. Daya jangkau struktur lembaga Bawaslu ini saya kira terbatas. Nah, karena itu kita ingin melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk membantu kita menjaga pemilu kita tetap bermartabat, berkualitas, dan berintegritas. Nah, saya kira itu untuk masyarakat kita ya. Oke, baik. Semoga spirit kelembagaan ini bisa tetap kita jaga ya, Pak Kasek, Amin. untuk persiapan pemilu mendatang. Ya, Baiklah, terima kasih juga telah membersamai kita dalam sesi ngabuburit pengawasan di sore hari ini. sama-sama. Di balik setiap keputusan, pengawasan, dan setiap proses hukum pemilu, ada kerja kolektif kolegial yang mungkin tidak selalu terlihat. Namun disinilah spirit itu dirawat untuk demokrasi yang adil dan bermartabat. Karena pada akhirnya, menjaga pemilu berarti menjaga kepercayaan rakyat.